Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Umi Hani Asarwasuti pada mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Materi pertemuan kali ini membahas tentang proses perubahan sosial. Apa atau tujuan dari materi ini? Tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis bentuk-bentuk proses perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial ini terjadi akibat dari masuknya pengaruh budaya luar atau kebudayaan luar atau karena hubungan dengan masyarakat luar. Ingat, pertemuan pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial, ada yang dari dalam masyarakat atau intra dan dari luar masyarakat atau ekstra masyarakat ya. Nah, proses perubahan sosial ini ada 6 cara. Yang pertama yaitu akulturasi, 2 asimilasi, 3 difusi, 4 penetrasi, 5 invasi, 6 mileniarisme. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang akulturasi dan asimilasi. Ada baiknya kita ulang sebentar, oke? Yang pertama adalah akulturasi. Apa yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang masing-masing ciri dari kebudayaan tersebut tidak hilang atau tetap ada. Misalnya ada akulturasi pada makanan, pada pakaian, pada bangunan. Kemarin saya contohkan adalah pada bangunan, yaitu bangunan Masjid Kudus, ya kan? Terjadi akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Islam. Nah, di situ masih terlihat bangunannya ada pura Hindu untuk tempat azan dan kebudayaan Islamnya untuk bangunan masjid, kesenian dan lain-lain. Oke, silakan tulis ya akulturasi makanan dan pakaian atau kesenian salah satu boleh di forum RB sekaligus jadi presensi kalian. Lanjut. Nah, ini contoh adalah yang lain lagi, ini saya tunjukkan bangunan lagi, ini adalah Masjid Banten. Ini terjadi akulturasi Hindu. Pada apa Hindu? Pada atap masjid yaitu tumpang lima yang melambangkan rukun Islam. Kemudian kebudayaan Eropa pada apanya? Pada mercusuar yang dibangun sebagai tempat azan. Ya, mercusuar ini bentuknya Eropa. Jadi ada asimilasi antara Islam, Hindu, dan Eropa. Ya, lanjut. Asimilasi. Ya, kemarin sudah kita bahas. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Percampuran dua kebudayaan yang melebur jadi satu atau hanya salah satu yang melebur dan menghasilkan kebudayaan baru. Ya, contoh yang melebur salah satu adalah amalgamasi atau pernikahan campur. Ya, pasti salah satu, entah itu istri, entah suami akan melebur mengikuti adat, kebudayaan, mungkin agama dari salah satu pasangannya. Ya. Kemudian yang melebur kedua-duanya contohnya adalah kebudayaan Hindu. Ya, sudah saya contohkan pada pertemuan yang pertama. Ya, ini adalah perkawinan campur antara Amerika dan Indonesia. Nah, ternyata yang orang Amerikanya melebur menjadi orang Indonesia dengan cara berpakaian adat Indonesia. Ya, apa sih faktor pendorong dari asimilasi atau faktor pendorong terjadinya asimilasi? Yang pertama, adanya toleransi antar kebudayaan yang berbeda. 2, kesempatan yang sama di bidang ekonomi. 3, sikap menghargai kehadiran orang asing. 4, adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama. 5, adanya musuh bersama dari luar. Nah, sekarang kalau ini faktor pendorong berarti ada faktor penghambat asimilasi. Ya, yang pertama adalah letak geografis yang terisolasi. Ya, otomatis masyarakat yang terisolasi tidak akan terjadi asimilasi dengan kebudayaan luar. 2, rendahnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. Ya, kalau dia rendah pengetahuan tentang kebudayaan lain, dia tidak akan bisa melakukan asimilasi dengan kebudayaan lain. Bisa-bisa curiga dengan adanya kebudayaan yang masuk. 3, sikap superior yang menilai kebudayaan kita sendiri lebih tinggi. 4,
perbedaan ciri-ciri ras yang mencolok ya. Contohnya adalah di Indonesia ada ras yang berbeda yaitu ras Negroid ya dan Austromelanesia yang sangat berbeda di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dan barat ya. Ini kadang menimbulkan kesulitan asimilasi karena perbedaan ras. Perasaan in group yang kuat. Nah, ini dia perasaan satu suku yang kuat ini juga akan menjadikan sulit terjadinya asimilasi. Lanjut, yang ketiga, proses dari perubahan sosial adalah difusi. Apa yang dimaksud dengan difusi? Yaitu penyebaran. Penyebaran unsur kebudayaan. Ada dua, yaitu difusi intramasyarakat atau terjadi di dalam masyarakat itu sendiri dan difusi antar masyarakat atau dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Difusi intramasyarakat yaitu penyebaran unsur kebudayaan baru dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, misalnya pembuatan aturan di dalam RT. Misalnya tamu wajib lapor kalau menginap 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam wajib lapor RT. Nah, itu disebarkan kepada warganya kemudian diterapkan. Nah, itu contohnya adalah difusi intra masyarakat. Kemudian difusi antar masyarakat, penyebaran unsur kebudayaan baru dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Misalnya di kota itu dalam membajak sawah sudah menggunakan traktor. Di desa masih menggunakan kerbau. Nah, akhirnya kemudian kebudayaan memakai traktor ini ditularkan ke desa, kemudian rakyat desa diajari menggunakan traktor dan akhirnya penggunaan binatang dalam membajak sawah sudah mulai berkurang dan mulai memakai traktor dengan cara mungkin menyewa dari desa atau pedukuhan ya. Lanjut, penetrasi. Apa itu yang dimaksud dengan penetrasi? Penetrasi adalah perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat. Bisa secara damai, bisa secara paksaan, ya. Ya, penetrasi secara damai itu bisa menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis, ya. Akulturasi dan asimilasi sudah kita bahas, nanti kita bahasnya sintesis. Contoh dari penetrasi damai yaitu penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Ya. Kalau apa yang dimaksud dengan sintesis? Bercampurnya dua kebudayaan yang berbeda yang berakibat terbentuknya kebudayaan yang benar-benar baru. Ya. Contohnya adalah grebek Maulid Nabi. Tidak ada kebudayaan ini dalam Islam, tidak ada kebudayaan ini di tanah Jawa dalam kebudayaan Hindu. Jadi ini benar-benar baru, grebek Maulid Nabi. Ya, ini contoh ya. Penetrasi paksaan. Ya, ini contohnya yaitu contoh penjajahan Jepang menghasilkan dalam hal romusa atau tanam paksa kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara ya. Yang kelima adalah invasi. Apa yang dimaksud dengan invasi? Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan cara penahlukan atau peperangan. Ya, contoh, saya mencontohkan Indonesia saja, ya, yang saya anggap kurang bagus atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif. Contohnya adalah Indonesia membantu salah satu faksi yang sedang bertikai di Timor Timur dulu ya, Timor Leste. Ya, dulu terjadi perang saudara, kemudian Portugis yang menjajah Timor Timur melarikan diri pulang ke negaranya. Nah, akhirnya Indonesia membantu salah satu faksi yang bertikai. Nah, kemudian dimenangkan dengan cara berperang melawan faksi yang lain, ya Fretilin dan lainnya itu kalah, kemudian mereka lari ke dalam hutan, dan kemudian faksi yang dibantu oleh Indonesia ini menyatakan bergabung dengan Indonesia ya pada tahun 72. Oleh orang luar negeri atau masyarakat internasional, Indonesia dianggap melakukan invasi terhadap Timor Timur atau Timor Leste. Yang kedua,
Contoh, Indonesia mengirimkan tentaranya pada waktu terjadi kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris dalam bentuk federasi. Nah, rakyat Kalimantan Utara ini sebetulnya menolak, tidak bersedia. Nah, Indonesia ikut campur dengan cara berperang, mengirimkan tentaranya untuk membantu Kalimantan Utara, ya, dalam program Dwikora. Ya, ini juga tidak bagus ya. Lanjut, yang keempat adalah milenarisme atau mileniarisme. Boleh, ada beberapa buku yang menyebut milenarisme, ada yang menyebut mileniarisme. Silahkan ya. Ini adalah keyakinan tentang suatu perubahan atau transformasi besar dalam masyarakat. Setelah itu segala sesuatunya dengan harapan akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik menurut mereka. Ya, ini biasanya ada penggeraknya atau ada pemimpinnya. Ya, ini contoh yang negatif. Ya, ini adalah sekte terlarang. Contohnya adalah sekte Gerbang Surga atau sekte ubur-ubur yang terjadi di Jakarta. Mereka masuk sekte ini dengan harapan akan berubah menjadi ke arah yang positif. Ya, ternyata menjadi sekte yang terlarang. Lanjut lagi, contoh mileniarisme. Ya, tadinya komunikasinya lewat surat. Nah, dengan ditemukannya handphone atau pesawat telepon, maka komunikasinya menjadi lebih cepat, ya. Kemudian, rakyat Papua sekarang mulai menduduki posisi-posisi penting di dalam pemerintahan yang tadinya dipegang oleh orang Jawa. Ya, dengan harapan bahwa rakyat pribumilah yang harus membangun wilayah Papua. Ya, ini contoh dari milenarisme atau mileniarisme. Sekian saja materi kali ini. Saya harap kalian puas dan paham dengan materi kali ini. Ya, kita lanjut besok dengan dampak perubahan sosial, kemudian kita latihan soal dan ulangan. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa presensi di RB dan jawab salah satu pertanyaan tadi ya di forum RB. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.